Semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi ini luar biasa. Dari atas saya lihat banyak sekali Bapak Ibu dan Saudara yang pakai baju merah. Merah menandakan semangat, merah melambangkan keberanian. Jadi hari ini kita akan beribadah dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Amin. Siap? Oh, siapnya malah lemes. Siap beribadah dengan sungguh-sungguh, kesungguhan hati kita? Amin. Baik, kita akan persiapkan hati kita. Firman Tuhan akan mempersiapkan kita pagi hari ini, terambil dari Mazmur 100. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam prataranya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saat ini kita mau bersama-sama diam di hadapan Tuhan. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita. Dan kita minta agar kiranya Tuhan memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Kita mau katakan bersama-sama, diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami ingin Kau hadir di sini bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami ingin sama-sama beribadah kepadamu, menikmati hadir-Mu bersama kami. Penuhi hatiku. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan.
kami Tuhan, dekat dalam hati-Mu. dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Saya undang untuk bangkit berdiri semua, kita katakan, ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, Engkau hadir Tuhan, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di hadapan Tuhan, menikmati bait-Nya. Itu kerinduan kami saat ini Tuhan. Kami semua yang ada di tempat ini dan teman-teman kami yang menikmati ibadah ini melalui Zoom. Kami rindu agar kiranya penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, dan kehadiran Tuhan ada atas kami saat ini. Tuhan, Kau tahu hati kami, selidiki kami, kuduskan kami dan layakkan kami untuk menghadap Tuhan. Kami manusia yang penuh dengan dosa dan noda, tapi biarlah ya Tuhan, dengan kuasa darah-Mu, Kau sucikan kami, Kau layakkan kami untuk bersorak-sorak di hadapan Tuhan, untuk memuji Tuhan dan mengangkat suara kami, serta menikmati berkat firman-Mu dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Sebagai orang percaya, kita dituntut bukan hanya untuk percaya, tapi juga percaya dan patuh
Artinya percaya dengan penyertaan Tuhan, dengan kasih Tuhan, dan patuh akan setiap firman Tuhan yang disampaikan pada kita. Patuh akan setiap perintah-perintahnya. Kita mau katakan percaya, patuh. Kita bersuka cita, kita mau katakan, ku beserta Tuhan dalam jalan. Sinar sabdanya selalu jadi suluh. Ku beserta Tuhan dalam perjalanan. Sinar sabdanya jadi suluh. Tuhanku di samping, ku tetap dibimbing, serta umat percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhan, hilang awan gelap dan bayangan lenyap. Dalam kasih-Nya ku berteduh. Hilang bimbang ragu, hilang tangis sendu, bila hidup. Bait yang ketiga. Takkan ku pahami kasih-Nya yang murni, sebelum ku serahkan penuh. Hidup atas sekalian, atas pesta Tuhan, dengan hati percaya, percaya. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Beserta Tuhan dalam perjalanan, persekutuan indah teguh. Jalannya ku ikut, Tuhannya ku turut, selamanya percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah. Sekali lagi, api kemuliaannya, kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja, api kemuliaannya dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Kita mau bersama-sama bangkit berdiri, katakan, dengarkanlah suara Nabiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi paginya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja,
Baik, dengan tetap masih sikap berdiri, kita maaf, silakan duduk kembali. Baik, saat ini kita akan bersama-sama menikmati satu pujian istimewa yang akan dipersembahkan oleh anak-anak sekolah minggu. Dipersilakan.
Kita berikan tepuk tangan pada anak-anak sekolah minggu yang memberikan pujian istimewa. Baik, pada saat ini kita mau bersama-sama menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stefanus Ngatimin. Judul firman Tuhan hari ini, disiplin dalam beribadah, diambil dari Ulangan 6 ayat 1 sampai 13. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Kita mau datang pada Bapa, kita mau minta Tuhan memberikan hati yang sungguh-sungguh bagi kita. Mari sama-sama kita katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajakku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Saya undang Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya kepadamu, Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan kami indah yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajakku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajakku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Tolonglah setiap kami ya, supaya kami berdiam diri, mengarahkan seluruh
perhatian dan pendengaran kami kepada firman-Mu, supaya setiap kami, siapapun kami, mulai dari anak-anak sampai kaum dewasa, semua diberkati oleh firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan pimpinan daripada Roh Kudus. Kami cita kami. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di ruangan gedung gereja maupun yang ada di Zoom, karena masih ada beberapa yang menggunakan fasilitas Zoom. Ada berapa akun kalau boleh tahu? 32. Baik. Ya, Tuhan memberkati dan kita boleh bersama-sama menyembah dan berbakti kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk anak-anak. Ini kelas madya, ya, kelas sampai remaja, ya, kelas ya sampai remaja. Tepuk tangan untuk mereka semua. Luar biasa syair pujian yang dipanjatkan, dipersembahkan kepada Tuhan, mengingatkan dan sekaligus semakin meneguhkan, meyakinkan kehidupan kita bahwa sungguh ada masa depan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada masa depan yang luar biasa Tuhan siapkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari membuka Alkitab kita dari Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-13. Kehidupan rohani yang kuat adalah ketika setiap orang Kristen mendisiplin diri untuk beribadah. Kehidupan rohani yang kuat adalah ketika setiap orang Kristen, ya, ketika setiap orang Kristen menuruti kemauan Tuhan, bergaul akrab dengan firman Tuhan, berdisiplin di dalam berdoa, dan hari ini mendisiplin diri di dalam beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin membacakan untuk kita semua firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarkanlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita,
Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal, segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ayat 10. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang yang baik yang tidak kau isi. Sumur-sumur yang tidak kau gali. Kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. Ayat 12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya harus engkau bersumpah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teks ini diperdengarkan kepada bangsa Israel. Firman Tuhan ini diperdengarkan, disampaikan menjadi sebuah peringatan, menjadi sebuah perintah, menjadi sebuah seruan yang disampaikan kepada umat Israel, yang sesungguhnya bukan saja kepada orang dewasa, tetapi termasuk kepada anak cucu mereka. Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, hendaklah engkau terus-menerus berulang-ulang saat engkau berdiri, saat engkau berjalan, saat engkau berbaring, saat engkau baru bangun. Ajarkanlah itu kepada keluargamu. Ajarkanlah itu kepada keturunanmu, kepada anak cucumu. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan apa yang harus kita ajarkan berulang-ulang kepada anak cucu kita. Apa yang harus terus-menerus kita ajarkan kepada anak cucu kita. Itu juga menjadi sebuah peringatan, dorongan yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, menunjukkan, mewujudkan bahwa kita ini adalah umat Allah, yaitu berdisiplin dalam beribadah. Itu harus kita perdengarkan, itu harus terus ajarkan kepada anggota keluarga kita, kepada anak cucu kita. Bahkan bukan saja diajarkan, tetapi kita ingin bersama-sama dengan mereka mendisiplin diri untuk beribadah kepada Tuhan. Mendisiplin diri untuk beribadah kepada Tuhan. Mengapa itu penting, Bapak Ibu Saudara? Mengapa itu penting? Selain memang Tuhan menghendaki itu. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara melihat di Perjanjian Baru di kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25, janganlah
engkau menjauhkan diri dari pertemuan ibadahmu. Beribadah kepada Tuhan itu perintah. Selain perintah, mengapa saya dan ibu bapak saudara harus mendisiplin diri beribadah? Mengapa ini terus harus diperdengarkan? Mengapa ini harus terus diserukan? Mengapa ini harus terus dikumandangkan supaya setiap orang Kristen mendisiplin diri untuk beribadah? Karena fakta di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara, saya ingin katakan bahwa fakta di sekitar kita, mungkin sekitar itu adalah orang-orang terdekat saudara. Mungkin merupakan bagian daripada anggota keluarga saudara. Mungkin teman saudara, sahabat saudara, sebagai sesama orang Kristen. Hari-hari ini, masih ada saja yang tidak mendisiplin diri untuk beribadah. Benar? Ada? Ya. Apalagi 2 tahun kemarin pandemi sangat menjadi alasan logis untuk orang tidak beribadah, tidak ada dalam pertemuan perjumpaan orang-orang Kristen kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menyerukan kepada kita, mengapa kita harus mendisiplin diri beribadah kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan, ajarkanlah itu berulang-ulang kepada keluargamu, kepada anak cucumu, terus tanamkan itu, terus tanamkan itu, terus tanamkan itu, bahkan bawa mereka. Mengapa? Yang pertama Bapak Ibu Saudara terdapat di dalam ayat yang ke-12. Ya, ayat yang ke-12. Maka sebelumnya ayat memberitahu, sebelumnya ayat 10 dan 11 itu memberitahu kepada bangsa Israel, luar biasa, kamu akan kubawa ke negeri yang penuh dengan susu dan madu, kota-kota yang besar, kota-kota yang luar biasa, rumah-rumah yang megah, kebun anggur dan zaitun yang dimana kamu tidak pernah menanam, rumah yang berisi berbagai hal yang baik yang kamu tidak pernah mengisi, kota-kota megah tidak pernah membangun. Dan ketika kamu makan kenyang, sudah makan dan menjadi kenyang, maka hati-hatilah. Mengapa saya dan saudara, anak-anak harus mendisiplin untuk beribadah kepada Tuhan? Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, saudara. Siapa yang percaya bahwa Tuhan itu baik? Siapa yang percaya? Ada yang tidak angkat tangan? Semua angkat tangan. Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu baik. Kalau ayat ini berkata, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Saudara, ketika seseorang tidak mendisiplin diri untuk beribadah kepada Tuhan, maka berdasarkan firman Tuhan ini, orang itu sedang sementara melupakan Tuhan. Yang baik itu, Tuhan yang penuh dengan kasih sayang itu, Tuhan yang penuh dengan cinta kasih itu, Tuhan yang selalu dan selalu melimpahkan dengan segala kebaikan dan kemurahannya. Jadi jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan kamu lupakan itu. Itu sejarah hidup yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, di kitab Keluaran diberitahukan kepada kita bagaimana umat Israel pada waktu mereka amat sangat menderita di negeri perbudakan, yaitu Mesir. Mereka sampai mengerang, kelepek lumayan, jadi kesakitan, menderita sekali. Nah biasanya kalau orang menderita baru ingat Tuhan. Apa harus nunggu menderita dulu? Enggak ya. Opo itu apa itu? Maksudnya opo ya apa gitu loh.
Jadi apa harus nunggu menderita dulu baru ingat Tuhan? Nah, jangan saudara. Tapi juga menderita banyak orang jadi lupa sama Tuhan. Ngapain beribadah? Wong nyatanya hidupnya juga seperti ini. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata dengan jelas, janganlah engkau melupakan Tuhan. Janganlah engkau melupakan Tuhan karena Tuhan telah membawa engkau keluar dari negeri perbudakan yang Mesir ke negeri perjanjian yang dikatakan penuh dengan susu dan madu. Saudara, siapa yang membawa saudara sukses sampai ke karir yang seperti hari ini? Tuhan. Saya percaya itu. Siapa yang menyelamatkan saudara sehingga saudara bebas dari hukuman dosa? Tuhan. Pandanglah salib. Yesus telah mati untuk kita, untuk Bapak Ibu Saudara. Telah membebaskan kita dari hukuman dosa, telah memindahkan kita dari perbudakan dosa kepada hidup yang kekal, yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan. Kalau bapak-bapak punya istri yang baik, yang mengasihi, yang perhatian, yang luar biasa cinta kasihnya, Tuhan. Artinya Tuhan yang bekerja. Kalau ibu-ibu suamimu baik-baik saja, enggak neko-neko, enggak macem-macem. Tuhan. Anak-anak, kalau kalian punya orang tua yang hebat, orang tua yang mengasihi, orang tua yang baik, karena Tuhan memakai orang tuamu menjadi orang tua yang baik. Kalau Bapak Ibu Saudara sampai hari ini masih diberi kesempatan berkarya, kan banyak orang yang sesungguhnya sudah pensiun lalu diperpanjang. Ya kan? Ada nggak Pak Maruli di sini? Pak Maruli, ada nggak? Ada. Udah pensiun tuh mestinya tuh. Banyak orang, saudara. Kalau sementara orang ada yang di PHK lalu Bapak Ibu Saudara masih diberi kesempatan bekerja. Oh, luar biasa, itu kebaikan Tuhan. Itu kebaikan Tuhan. Kalaupun usaha saudara tidak seperti dulu sebelum pandemi, wah luar biasa, sukses, muncer. Tahu muncer? Enggak tahu ya. Jadi apa itu muncer? Pokoknya cemerlang lah gitu. Ya, muncer itu cemerlang. Terus naik. Lalu sekarang karena pandemi turun, tidak muncer lagi tapi muncer, agak turun lah gitu. Tuhan tetap baik. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti. Lalu apa yang kurang baik dari Tuhan? Ada yang kurang baik dari Tuhan? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada. Saya senang dengan selorohnya Pak Tobing itu memberi semangat, minta maaf Pak Tobing. Kita ini yang tua-tua itu masih ditempatkan sebagai orang yang masih muda. Ya, masih muda, muda masuk angin. Katanya begitu. Ya, tapi wah, kelakar di tengah-tengah komunitas itu membangun kita seger gitu ya. Jadi kalau ada Pak Tobing, suasana tambah seru. Apalagi ada Pak Hendra Rame. Tambah seru. Ya, jadi mari bapak-bapak hadirlah di doa Elia dan persekutuan PBI. Oh, larinya ke situ ya. Saudara, kurang apa Tuhan itu? Kurang apa? Kemarin sore saya kaget juga ada seorang ya sesepuh lah, senior saya jauh. Lalu beliau telepon dan saya tidak ngangkat karena tidak dengar. Lalu saya balik telepon ya karena wah ini sesepuh ini senior nih, ada apa ini? Ada perintah apa ini gitu ya, ada perintah apa ini gitu. Lalu saya balik telepon Bapak Ibu Saudara, saya sapa dulu pakai WA, Pak Pendeta minta maaf tadi telepon ya.
minta maaf nggak keangkat. Ada apa ya pendeta? Lalu dia balik telepon. Dia ingin menyapa saya. Dia ingin tahu kondisi saya. Ya, dia ingin tahu kondisi saya. Dek, dia panggilnya saya, Dek. Sekarang kita sama. Maksudnya apa? Umure beda, beliau sudah emeritus gitu. Kita sekarang sama. Samanya apa? Terus pundi Pak Pendeta? Saya bilang gitu karena memang orang Jawa dan saya biasanya kalau ketemu orang Jawa itu ya pakai bahasa Jawa. Terus pundi Pak Pendeta? Podo dudane gitu. Ya, jadi sama-sama duda kita sekarang. Sama-sama duda. Lalu dia melanjutkan memberikan kata-kata penguatan. Ya, memberikan kata-kata penguatan, wah itu luar biasa. Ya, ada selipan-selipan kata penguatan yang diberikan kepada saya, oh luar biasa. Sementara mungkin saya masih galau kadang-kadang, terus terang saudara, masih galau. Ya, tetapi ada orang-orang yang tidak pernah saya pikirkan, dia WA saya, dia telepon saya, dia ingin tahu kondisi saya. Tadi saya lihat mading satu persatu. Lihat mading, lalu saya menemukan fotonya Bu Stefanus. Ada 2 sesungguhnya, 2 atau 3 gitu. Lalu saya coba foto, saya mau buka kuncinya, nggak tahu kuncinya di mana, mungkin di Bu Ayu, saya nggak tanya. Di Bu Ayu ya, gitu. Lalu saya coba foto, saudara. Saya mikir ibu, saya mikir, ya, difoto dulu ya. Saudara, saya mikir, saya terus terang kadang-kadang masih galau. Lalu kalau ada teman-teman, ya walaupun kadang-kadang kelakar, ada kelakarnya, tetapi selipan-selipan itu menguatkan saya. Ya menguatkan saya. Kurang apa kebaikan Tuhan itu? Saya berada di tengah-tengah jemaat yang mengasihi Tuhan, kurang apa? Saya berada di tengah-tengah komunitas yang memperhatikan, kurang apa? Kurang apa Tuhan itu? Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita semua, mari bawa berbondong-bondong anggota keluargamu untuk mendisiplin diri beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu telah sedang dan akan terus melakukan hal-hal yang baik bagi kita. Dengan cara-cara yang ajaib, dengan cara-cara Tuhan yang luar biasa, yang luar biasa. Jadi saudara, mestinya kita tidak lupa Tuhan lah. Jangan lupa lah. Jangan lupa Tuhan. Kalau saudara sedang berada di papan atas, ya jangan lupa Tuhan. Bahaya itu. Bisa tergelincir, bisa jatuh. Ada banyak orang yang berada dalam tataran level yang tinggi, yang sukses, menjadi jatuh karena tidak ingat Tuhan. Tidak ingat Tuhan. Ya, jadi Tuhan berkata, janganlah engkau melupakan Tuhan Allahmu. Mari mendisiplin diri untuk beribadah. Kadang-kadang itu mikirnya gini, omong seminggu pisan. Hari Minggu sekali. Ya. Beribadah kok ya ora kober gitu ya. Ya enggak. Apa? Saudara, ini menjadi penting. Mari mengajarkan itu kepada anak cucu kita. Mengapa kita harus beribadah? Mengapa kita harus mendisiplin beribadah? Tadi saya kelakar di sana sama Pak Daniel kalau nggak salah ya. Pak itu yang penuh di samping sini, gitu ya. Sini masih agak kosong, gitu. Ya masih kosong. Waduh, ini maksudnya mau jumpa bagaimana nih? Pak Daniel bilang, iya Pak Pendeta, karena pintunya dari sana, pengen cepat langsung ke sini. Kalau ke sini kan belok sana, belok sini gitu ya. Gitu. Apalagi kalau sekolah minggu yang minggu lalu hadir. Penuh itu. Anak cucu kita ajak penuh. Ayo minggu depan. Ya, mari. Mari kita mendisiplin. Anak-anak, lihat orang tuamu. Luar biasa. Di mana? Ajak.
beribadah bersama-sama. Ya, mari mendisiplin diri untuk beribadah. Mengapa? Karena Tuhan itu baik. Kasih setianya tidak pernah berakhir. Tidak pernah berakhir. Ya, tidak pernah berakhir. Lalu Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya dikatakan di dalam Ulangan pasal yang ke-6 tadi, ya saya bacakan. Engkau harus takut, ayat 13. Engkau harus takut Tuhan, Dia engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Mengapa kita harus mendisiplin diri untuk beribadah? Karena memang hanya Tuhan Allah lah yang layak untuk kita sembah. Menjadi tempat satu-satunya, pusat satu-satunya kita beribadah. Hanya Tuhan Allah yang hidup. Sang kita, sang harapan kita yang layak untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan sembah, untuk mendapatkan bakti kita. Hanya Dia. Hanya Tuhan Allah yang hidup, yang telah mengeluarkan bangsa itu dari negeri Mesir ke negeri perjanjian Kanaan. Hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah lahir di tengah-tengah dunia ini, lalu mati disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik ke surga. Dia yang menjadi juru selamat dan Tuhan kita. Hanya kepadanya. Tidak ada tempat-tempat atau perkara-perkara lain yang layak untuk kita beribadah, yang layak untuk kita menyembah, yang layak untuk kita memuji. Hanya Allah yang hidup. Tuhan Yesus Kristus yang tercatat di dalam kitab Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-10 ketika Dia dicobai di padang gurun. Saya ingin membacakan untuk Bapak Ibu Saudara bagaimana ketika Dia dicobai oleh iblis untuk menyembah kepada dirinya. Ya, untuk menyembah kepada dirinya. Demikian Bapak Ibu Saudara. Injil Matius pasal yang ke-10. Lebih baik saya baca mulai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Injil Matius pasal 4. Mulai ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepada Yesus, ini iblis itu memang lancang ini, terlalu berani ini. Ya, terlalu berani iblis ini ya. Dia berkata kepada Yesus, sang pemilik, sang pencipta alam semesta ini, semua itu, dunia dengan segala kemegahannya itu, ya, akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Hebat amat dia. Lancang amat dia. Ya. Emang dunia ini milik siapa? Lalu Yesus berkata, menjawab dengan tegas. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah engkau iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tidak ada tempat sasaran selain Yesus, di mana kita sujud menyembah, di mana kita berbakti, di mana kita beribadah. Karena memang Dialah pemilik alam semesta dengan segala isinya. Dialah yang menciptakan kita. Dia yang menciptakan kita, Bapak Ibu Saudara. Dari debu tanah. Kita ini diciptakan dari debu tanah, segumpal tanah saja toh, sampai menjadi keren, cakep, cantik seperti ini. Itu dari debu tanah. Dan pada akhirnya akan kembali ke debu tanah. Nggak tahu kapan. Ya, kita ini kan sedang ngantri. Sementara ngantri, mari kita mendisiplin diri untuk beribadah.
Hanya kepada Dia, hanya kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang menyembah kepada kekayaan, yang dikejar itu kekayaan. Ada orang yang menyembah kepada jabatan, yang dikejar itu jabatan. Ya, yang dikejar itu jabatan. Ada orang yang menyembah kepada perkara-perkara lain selain Tuhan Allah yang hidup. Itu yang dikejar, orientasinya yaitu. Orientasinya itu. Jabatan, uang, kekayaan, rumah, macam-macam. Ya macam-macam. Apa enggak boleh kaya? Boleh. Boleh. Siapa bilang? Kalau tambah kaya, perpulanya juga tambah gede. Atau dikurangi? Ya itu lain. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mengajak anak-anak, mari bersama papa mama, mari bersama anak cucu kita. Kita mengarahkan, mengajarkan kepada anak cucu kita, memang hanya Tuhan Yesus Kristus yang layak kita sembah. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang layak kita sembah. Tidak ada sasaran lain kecuali hanya Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan rohani, salah satunya adalah ketika kita mendisiplin diri untuk beribadah. Amin. Tuhan memberkati. Mari tunduk ke Ibu bapak saudara, anak-anak, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, mengajarkan kita, menasehati kita supaya kita mendisiplin diri dalam beribadah. Mengapa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus itu baik. Kebaikan Tuhan tidak dipengaruhi oleh kita, tetapi memang itulah hakikat Tuhan kita. Tuhan itu baik. Kasih setianya tidak pernah berhenti. Turun-temurun, tak ada batasnya. Tuhan selalu melimpahkan segala kebaikan dan kemurahannya. Mengapa kita harus mendisiplin diri dalam beribadah selain Tuhan itu baik? Karena memang hanya Dialah yang layak kita sembah. Karena hanya Tuhanlah yang layak kita puji. Karena hanya Tuhan kita Yesus Kristuslah yang layak untuk kita berbakti, beribadah, menyembah kepadanya. Mari kita punya semangat untuk itu. Melawan berbagai tantangan, melawan berbagai kondisi yang melemahkan semangat kita untuk mendisiplin diri dalam beribadah. Mengucap syukurlah untuk firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang terus mengajarkan kepada kita. Firman Tuhan yang mungkin memperbaiki kita. Firman Tuhan mungkin juga menyatakan kesalahan kepada kita karena seringkali mengabaikan prinsip-prinsip ajaran-ajaran nasihat firman Tuhan. Tetapi ingatlah firman Tuhan memang bertujuan bermanfaat untuk memperbaiki kita. Supaya hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan salah satunya hari ini mengajarkan kepada kita untuk berdisiplin, mendisiplin diri dalam beribadah. Semua yang kita punya adalah sesuatu yang tidak kekal. Selain iman kita kepada Yesus Kristus.
Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak kita semua, baik yang di ruangan gedung gereja maupun yang di ruangan Zoom, mari kita menyanyikan nyanyian responsif, Kau yang layak. Saya mengundang kita semua berdiri bersama-sama. Mari kita bukan sekedar menyanyikan nyanyian ini, tetapi memperhatikan dan merenungkan syair demi syair. Semua mahkota dunia ku letakkan, Semua pujian manusia mestinya tidak kita hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. karena hanya Tuhan yang Maha Kudus, Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau, karena hanya Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kita. Kau yang layak, Hanya Tuhan yang layak kita sembah. Kau yang layak, Hanya Tuhan Yesus Kristus yang layak kita puji. Kau yang layak, Hanya Dia yang layak kita Kau yang layak, menyatakan bakti penyembahan kita. Kau yang layak disembah. Kau dekat Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karya-Mu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kita katakan dengan ketulusan hati, Kau yang layak, hanya Engkau yang layak, yang tidak untuk disembah,
Tuhan Yesus Kristus, ajari kami terus, ingatkan kepada kami ya Tuhan, untuk tidak melupakan Engkau, agar kami dapat mendisiplin diri untuk beribadah, untuk berbakti kepada Engkau, untuk menyembah dan memuji Engkau, karena memang hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan, Yesus Kristus yang layak kami sembah. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang layak kami puja. Engkau Allah yang amat sangat luar biasa baik, dan kebaikan-Mu tidak ada batas. Kasih setiamu turun temurun. Ajari kami Tuhan, bersama keluarga kami masing-masing, membawa diri kami untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau, untuk berbakti kepada Engkau. Terima kasih untuk meteraikan ini, dan kami bukan saja mendengar, tetapi kami melakukan dalam praktek hidup kami. Berdisiplin, mendisiplin diri dalam beribadah. Nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita sudah menikmati firman Tuhan yang mengajar kita bahwa semua hal yang ada di dunia ini hanya satu yang patut kita persembahkan bagi Tuhan, yaitu hidup kita, dan diharapkan kita tidak lupa dengan segala berkat, dengan segala anugerah, dengan segala penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Mungkin ada di sini Bapak, Ibu, dan Saudara yang bisa menghitung berkat mulai dari pagi ini saja. Saya rasa tidak terhitung berkat yang Tuhan berikan. Mulai pagi kita bisa bangun tidur dengan tubuh yang sehat, organ tubuh yang bisa berfungsi dengan baik, itu berkat Tuhan. Melihat orang-orang yang kita kasihi masih bersama-sama dengan kita, itu berkat Tuhan. Makanan yang masih kita bisa nikmati, minuman yang masih kita nikmati, itu juga berkat yang daripada Tuhan. Oleh karena itu selayaknya lah kita bersyukur pada Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan kita yang kita persiapkan untuk kita berikan pada saat ini. Kita mau sama-sama memberikan persembahan dan persepuluhan kita, dan kita persiapkan hati kita dengan firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan berdoa menyerahkan persembahan dan persepuluhan yang kita persiapkan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu luar biasa dalam hidup kami. Hari demi hari penyertaan-Mu tidak pernah putus dalam hidup kami. Begitu besar penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan bagi kami, sehingga tiada satupun ucapan syukur, tiada satupun yang mampu mengungkapkan ucapan syukur kami. Namun Tuhan, tetap kami ingin menyatakan syukur kami kepadamu melalui persembahan dan persepuluhan yang kami persiapkan, sehingga ya Tuhan, kami boleh kiranya memuliakan nama Tuhan, lebih membesarkan nama Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan yang kami berikan. Layakan kami dan kuduskan tangan-tangan yang memberi. Biarlah ya Tuhan, pemberian kami ini kami berikan dengan tulus, ikhlas, dan biarlah Tuhan juga pakai persembahan kami ini secara luar biasa melalui gereja ini, melalui orang-orang di dalamnya yang mengaturnya, sehingga menjadi berkat lebih banyak lagi bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian, hitunglah berkat-Mu.
menggoncang. Hitunglah berkat-Mu satu persatu, dengan cara Tuhan memberkati-Mu. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Sulit dan kacaukan keadaanmu, salib-Mu beratkan di atas bahu. Hitunglah berkat-Mu pasti kau lega, dan menyanyi terus penuh bahagia. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Hitunglah berkat-Mu, hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi. Baik, keempat. Dalam susah dan segala cobaan, ingat Tuhan Allah yang menguatkan. Hitunglah berkat-Mu walaupun sedang, sepanjang umur hidupku di dunia. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Baik, pada saat ini kita akan memperhatikan beberapa informasi gereja kita dalam minggu ini. Yang pertama, diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa mulai hari Minggu nanti, minggu depan, tanggal 7 Agustus, minggu depannya lagi, jadi 2 minggu ke depan, kebaktian pagi 1 dan 2 akan dibuka untuk umum tanpa perlu mendaftarkan lagi melalui link yang disediakan, yang dibagikan biasanya melalui grup. Jadi silakan Bapak Ibu dan Saudara untuk bisa langsung datang ke gereja ini, ajak semua teman-teman, sanak saudara dan keluarga kita untuk bersama-sama beribadah. Dan kapasitas yang disediakan itu 100%, jadi sekitar 200 sampai 250 orang untuk bisa hadir di kebaktian pagi 1 dan 2. Namun kebaktian online juga tetap diadakan, tetap dibuka, guna memfasilitasi teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang mungkin tidak bisa datang. Mungkin teman-teman kita yang sakit atau orang-orang tua yang agak sulit untuk bisa datang, itu tetap dibuka. Dan untuk kegiatan sekolah minggu, khususnya kelas tunas muda sampai kelas dewasa, juga sudah dilakukan di gereja. Jadi tidak melalui online lagi, tetapi untuk kelas-kelas yang kecil, mulai dari asuhan sampai madya akan tetap dilaksanakan melalui Zoom. Selebihnya, Bapak Ibu bisa memperhatikan kegiatan-kegiatan gereja minggu ini, kemudian juga ada persembahan dan persepuluhan, dan laporan kehadiran kegiatan bulan Juli 2022. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan, berkat yang luar biasa, usia Tuhan tambahkan bagi teman-teman dan sahabat-sahabat kita, yaitu Ibu Yuliani atau Ibu Sakeus tanggal 24 Juli, Saudari Juliana Leonita Mulyawan tanggal 25 Juli, kemudian ada Bapak Aknafri Kambuana tanggal 25 Juli, Ibu Warsiti tanggal 26 Juli,
Bapak Jependi tanggal 29 Juli dan Saudara Dwi Agung Laksono tanggal 30 Juli. Dan untuk sahabat-sahabat kita juga ada yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Ada Bapak dan Ibu Margono tanggal 20 Juli, ulang tahun pernikahan yang ke-34. Kemudian saya sendiri, Bapak dan Ibu Tio Daniel Susanto tanggal 28 Juni yang ke-20. Bapak dan Ibu Suhermanto tanggal 29 Juli yang ke-19. Jadi luar biasa ya, panitia ibadah sudah menyusun jadwal sedemikian rupa sehingga saya ulang tahun kemarin dapat hadiah dari dia bawa acara, ulang tahun kali ini juga dapat hadiah bawa acara di sini lagi. Baik, bagi teman-teman dan sahabat-sahabat yang berulang tahun yang hadir di gereja ini silakan maju. Tadi saya lihat ada Agung. Silakan maju. Pak Suhermanto juga. Silakan. Baik, untuk teman-teman yang ada di Zoom juga saya ucapkan selamat ulang tahun. Kita akan pujikan selamat ulang tahun dan panjang umurnya. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpinlah kamu. Untukmu teman, selamat ulang tahun. Panjang umurnya Tuhan berkati. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya Tuhan berkati. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya Tuhan berkati. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Ya, selamat ulang tahun Mas Agung Laksono dan Pak Hermanto serta Ibu yang di rumah karena sedang sakit, dan juga teman-teman yang lain yang minggu ini diberkati dengan ditambahkannya usia. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara, kita semua berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Bapak Surgawi, kami ingin mengucapkan syukur bersama teman-teman kami, Ibu Yuliani, Saudari Juliana Leonita Mulyawan, Bapak Agnafri Kambuana, Ibu Warsiti, dan juga Pak Pendi, Saudara Dwi Agung Laksono. Demikian juga ingin menyatakan ucapan syukur kami bersama-sama dengan Bapak Ibu yang sedang berulang tahun minggu ini. Ada Bapak Ibu Margono, Bapak Ibu Tio Daniel Susanto, Bapak Ibu Suhermanto, dan Bapak Ibu. Kiranya Tuhan terus memberkati seperti selama ini. Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah melimpahkan segala kebaikan dan kemurahan-Mu kepada teman-teman kami yang Tuhan berkati ditambahkannya usia. Kami berdoa supaya langkah-langkah kehidupan mereka selanjutnya juga terus berada di dalam pemeliharaan dan penyertaan daripada Tuhan. Diberi sehat, umur panjang, kehidupan rumah tangga mereka semakin harmonis, mereka saling mengasihi, saling mencintai, dan diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka.
Bapak Surgawi, pada saat ini kami ingin berdoa untuk Ibu Kardio. Kami ingin mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena proses operasi mata bagian kiri telah Tuhan sertai, telah Tuhan tolong. Dan kami ingin mendoakan supaya proses pemulihan Tuhan yang juga menyatakannya untuk Ibu Kardio. Kami terus juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain yang memerlukan pertolongan jamahan tangan kuasa-Mu. Tuhan berkenan memberkati, memulihkan, menyembuhkan kesehatan mereka. Baik itu Pak Indro, Pak Stefanus Antonio, Pak Sidi, Pak Arli Prana. Kami juga berdoa untuk Ibu Tio Kimoy, berdoa untuk Ibu Lim Junio, Ibu Sumartini, Ibu Asien, dan juga teman-teman kami yang lain. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka, ya Tuhan. Saat ini kami juga ingin terus membawa di dalam doa proses pembangunan gedung sekolah yang baru. Kami mohon campur tangan Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan, supaya proses demi proses yang akan dan sementara dilewati, dijalani dan akan dijalani, Tuhan yang menyertai sehingga tahapan demi tahapan berjalan dengan lancar. Bahkan ya Tuhan, keperluan pendanaan yang pasti besar, kami ingin berpenyerahan penuh kepada Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menolong tepat pada waktunya diperlukan. Bapak Surgawi, hamba berdoa untuk seluruh umat Allah, keluarga Allah. Tuhan berkatilah mereka dengan kesehatan. Tuhan berkatilah kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Kiranya tangan Tuhan yang terus memelihara, menjagai, membuat semuanya berjalan di dalam berkat, anugerah, kebaikan dan kemurahan daripada Tuhan. Tuhan jauh lebih tahu apa yang menjadi pergumulan-pergumulan sidang jemaat-Mu. Hamba menopang dan mendukung di dalam doa. Tuhan menguatkan dan bahkan Tuhan memberi jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami. Persoalan-persoalan hukum yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kami mohon hikmat-Mu untuk para penegak hukum supaya mereka benar-benar menjaga keadilan, kebenaran di dalam menyelesaikan berbagai perkara hukum. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa syukur kami dan permohonan kami yang kami panjatkan sepenuhnya di dalam Yesus Kristus, Tuhan pengharapan bagi kami. Dan kami juga bersyukur untuk berkat Tuhan melalui ibadah bakti kami hari ini. Biarlah semua mendatangkan hormat, kemuliaan bagi nama-Mu, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Ibu, bapak, saudara, anak-anak, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah bersama kita pada hari ini. Mari kita pulang, mari kita melanjutkan berbagai aktivitas kita, mari kita menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan tetap memandang salib Yesus, dengan tetap memandang apa yang Tuhan terus kerjakan dalam kehidupan kita, dengan tetap mengandalkan Dia, mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus, dan nikmati akan kebaikan serta kemurahannya. Saya berdoa berkat damai sejahtera yang daripada Bapa, kasih karunia dan rahmat di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan, pimpinan dan penyertaan di dalam Roh Kudus melimpah menyertai ibu bapak, saudara dan anak-anak kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kasih
Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin.